Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai mahasiswa-mahasiswi program studi sastra Indonesia, bertemu kembali di pertemuan 7. Pada pertemuan ini kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang jenis-jenis klausa. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama ada klasifikasi klausa, ada klausa atasan, kemudian membahas tentang klausa bawahan, dan analisis klausa. Yang pertama, kita akan membahas tentang klausa atasan. Jadi klausa atasan tidak menduduki fungsi sintaksis dari klausa yang lain. Artinya dia tidak memiliki fungsi sintaksis dari klausa yang lain. Contoh, ketika paman datang, kami sedang tidur. Meskipun sedikit, kami tahu tentang hal itu. Nah, ini yang disebut sebagai klausa atasan. Kemudian, klasifikasi klausa yang kedua ada klausa bawahan, yaitu menduduki fungsi sintaksis atau menjadi unsur dari klausa yang lain. Misalnya gini, dia mengira bahwa hari ini akan hujan. Apa yang dia kira? Yang dia kira bahwa hari ini akan hujan. Nah, ini adalah contoh klausa bawahan. Bahwa hari ini akan hujan. Ini adalah klausa bawahan. Nah, ini ada analisis klausa berdasarkan fungsi unsurnya. Jadi klausa itu terdiri dari unsur-unsur fungsional, misalnya ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Misalnya ada subjek dan predikat. Misalnya Budi tidak berlari-lari. Yang menjadi subjek adalah Budi, kemudian yang menjadi predikat adalah tidak berlari-lari. Ini ada subjek, ada predikat. Kemudian kalau objek pelengkap, misalnya kayak gini, kepala sekolah akan menyelenggarakan pentas seni. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kepala sekolah adalah subjek, akan menyelenggarakan adalah predikat, kemudian pentas seni ini sebagai objeknya ya. Pentas seni ya. Kemudian akibatnya, misalnya nih akibat banjir ini adalah sebuah keterangan. Misalnya, desa-desa itu hancur akibat banjir. Jadi desa-desa itu hancur akibat apa? Akibat dari banjir. Nah, analisis klausa berdasarkan kategori kata atau frasa yang menjadi unsurnya. Analisis ini disebut dengan analisis kategorial. Kategorial itu misalnya ada subjek, predikat, objek, keterangan, kemudian di bawahnya ini kan fungsi ya, ada fungsi, ada kategori. Misalnya aku, ini berfungsi sebagai subjek, sudah menghadap itu sebagai predikat, komandan adalah objek, tadi adalah keterangan. Nah, subjeknya berupa nomina, kemudian di sini predikatnya berupa verba, karena ada kata sudah, ini frasa verba, komandannya adalah nomina, tadi berupa keterangan. K itu adalah keterangannya, fungsi, keterangan, dan lain sebagainya. Kemudian, analisis klausa berdasarkan makna unsurnya. Jadi kalau kita mau membuat analisis, nah ini ada makna unsur pengisi. Jadi makna unsur pengisi untuk predikat misalnya menyatakan perbuatan. Contoh, Dinda sedang belajar. Kita lihat, sedang belajar ini menunjukkan bahwa unsur pengisi predikatnya adalah perbuatan atau melakukan sesuatu. Dinda sedang apa? Sedang belajar. Kemudian yang kedua menyatakan keadaan. Misalnya, rumah itu sangat besar. Nah, ini menyatakan kondisi keadaan bahwa rumah itu memang besar. Kemudian ada 4 jenis makna keadaan. Yang pertama, keadaan yang relatif singkat, mudah berubah. Kemudian yang kedua, keadaan relatif lama atau tidak mudah berubah. Kemudian yang ketiga, keadaan yang merupakan runtutan perubahan keadaan. Dan yang terakhir adalah keadaan yang merupakan pengalaman kejiwaan. Makna unsur pengisi P. Yang pertama menyatakan keberadaan, misalnya Ari berada di ruang baca. Ya memang Ari sedang berada di ruang baca. Yang kedua, bisa menyatakan makna pengenal, ya. Orang itu adalah pegawai kedutaan. Memang orang itu adalah orang dari pegawai kedutaan. Kemudian berikutnya menyatakan makna jumlah. Misalnya, rumah itu ada 2 rumah. Nah, memang di rumah itu ada 2, jadi itu adalah jumlahnya. Kemudian menyatakan makna perolehan. Ariel memiliki mobil, ya perolehan ya. Dinda mendapat hadiah. Nah, ini mendapat itu artinya memperoleh hadiah dan lain sebagainya. Makna unsur pengisi subjek ya, jadi menyatakan makna pelaku, misalnya seorang perempuan tua membeli beras. Nah, pelakunya adalah seorang perempuan tua. Ngapain? Membeli beras. Kemudian menyatakan alat.
truk-truk itu mengangkut beras. Truknya kan subjek nih. Nah, subjeknya melakukan kegiatan ngapain? Mengangkut. Nah, alat pengangkut. Alat pengangkutnya adalah truk. Kemudian menyatakan makna sebab. Misalnya, banjir besar itu menghancurkan kota. Jadi, yang menghancurkan kota ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh banjir besar. Kemudian, berikutnya adalah menyatakan makna penderita. Misalnya, benda itu dipukulkannya dengan batu lain. Nah, kalau ada yang dipukul berarti ada yang menderita. Nah, kayak gitu ya. Kemudian, hasil. Rumah-rumah banyak didirikan oleh pemerintah. Nah, ini ada hasilnya. Jadi, rumah didirikan. Siapa yang mendirikan? Yang mendirikan adalah pemerintah. Seperti itu ya. Menyatakan makna tempat. Misalnya, para turis banyak berkunjung ke Pantai Kute. Pantai Kute yang menyatakan tempat. Tempatnya di mana para turis itu berkunjung? Ke Pantai Kuta. Kemudian, makna penerima. Misalnya, seorang ayah membelikan sepeda baru untuk anaknya. Jadi ayah tadi membelikan sepeda baru untuk siapa? Untuk anaknya. Kemudian menyatakan makna pengalaman. Misalnya, rambutnya hitam dan lebat. Menyatakan pengalaman ya, bahwa rambutnya memang hitam. Nah, hitam, lebat, dan lain sebagainya. Menyatakan makna dikenal. Orang itu pegawai kedutaan. Ya, orang itu memang dikenal sebagai kedutaan dan lain sebagainya. Makna unsur pengisi objek yang pertama bisa bermakna penderita. Misalnya gini, objeknya ya, ia menebang pohon. Kalau kita lihat objeknya adalah pohon. Coba, ia menebang pohon. Apa yang dialami oleh pohon? Pasti pohonnya menderita. Kenapa? Karena dia ditebang. Nah, seperti itu. Ahmad membeli buku baru untuk anaknya. Membeli buku. Nah, ini ada yang menerima. Kenapa ada yang menerima? Karena si subjek ini melakukan kegiatan yaitu membeli. Membeli apa? Membeli buku. Bukunya untuk siapa? Untuk anaknya. Kemudian, menyatakan tempat. Banyak turis mengunjungi Candi Borobudur. Lihat, objeknya adalah tempat. Banyak turis. Nah, mengunjungi. Siapa yang dikunjungi? Candi Borobudur. Bukan siapa ya, karena tempat. Apa yang dikunjungi? Di mana ia mengunjungi? Di Borobudur. Menyatakan alat, misalnya, polisi menembak penjahat dengan pistolnya. Nah, ini, menembak. Siapa yang ditembak? Penjahat. Pakai apa? Pakai pistol. Menyatakan hasil, misalnya, pemerintah membuat jalan-jalan baru. Nah, ini kan ada hasilnya. Hasilnya apa? Jalan-jalan baru. Ini adalah makna unsur pengisi objek ya. Nah, makna unsur pengisi objek berikutnya, menyatakan makna penderita. Ariel membelikan anaknya. Apa yang dibelikan? Siapa yang dibelikan? Anaknya. Apa yang dia belikan? Ini buku baru. Ini adalah objek kedua. Jadi objek itu ada objek pertama, ada objek kedua. Yang pertama adalah objek langsung, kalau yang kedua adalah objek tidak langsung. Ariel membeli buku, anaknya buku baru. Jadi yang dibelikan adalah anaknya. Dia beliin apa? Beliin buku baru. Menyatakan hasil, penjahit membuatkan kebaya ibu. Jadi si penjahit ini membuatkan sesuatu. Sesuatu apa? Berupa hasil. Hasilnya apa? Kebaya. Kebayanya untuk siapa? Untuk si ibu. Seperti itu ya. Kalau untuk makna unsur pengisi misalnya pelengkap, misalnya menyatakan banyak mahasiswa belajar bahasa Jerman. Nah, ini pelengkapnya ya, bahasa Jerman. Menyatakan alat, ia bersenjatakan bambu runcing. Nah, ini alatnya adalah bambu runcing. Kemudian menyatakan makna keterangan, bisa berupa tempat. Misalnya, aku mengitari rumah dari samping. Dari samping ya, tempat. Waktu, Bapak Kepala Daerah pergi ke Jakarta. Jakarta itu merupakan waktu ya. Cara itu adalah cara ya, sesuatu ya. Misalnya pencuri itu lari dengan skripsi misalnya. Lari, wah dia kabur misalnya. Peserta, contoh, Ari senang bercakap-cakap denganku. Di situ ada pesertanya. Cakap-cakap sama siapa? Sama orang lain. Anak itu menulis dengan tangan kiri. Nah, di situ ada alat. Alatnya apa? Jadi si anak ini menulis. Nah, keterangannya adalah tangan kiri. Tangan kiri ini berupa alat. Menyatakan makna. Misalnya sebab orang itu menjadi gila. Kenapa? Nah, keterangannya ini karena tekanan hidup. Nah, ini maknanya adalah sebab.
Senayan mulai dihuni oleh beberapa olahragawan. Nah, beberapa olahragawan ini adalah pelaku. Ari telah menyerukan kata awas beberapa kali. Beberapa, karena ada kata beberapa, maka maknanya adalah keseringan. Ari sangat pandai seperti kakaknya, karena ada perbandingan, dia membandingkan dengan kakaknya, maka maknanya adalah perbandingan. Anak-anak itu tidak boleh masuk kecuali, karena di sini ada pengecualian, maka maknanya adalah pengecualian. Demikian yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.